Pada video kali ini kita akan mempelajari mengelola kartu aset tetap. Yang pertama, harga perolehan aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Sementara itu, dalam perpajakan sebagaimana tertuang dalam pasal 11 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti biaya masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. Harga perolehan atau historical cost adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap sampai saat aset tersebut siap digunakan. Harga perolehan aset tetap meliputi semua pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap dan pengeluaran lain sampai aset tetap siap digunakan. Harga perolehan meliputi harga beli, biaya angkut, pajak yang harus dibayar, biaya pemasangan, biaya uji coba, dan lain-lain. Kelompok aset tetap dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kelompok aset tetap berwujud yang disebut dengan tangible fixed asset, dan juga kelompok aset tetap yang tidak berwujud atau intangible fixed asset. Tangible fixed asset itu adalah aset tetap yang secara fisik dapat dipergunakan dalam operasi perusahaan, sedangkan intangible fixed asset itu adalah aset yang umurnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan, tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Contoh dari aset tetap yang tidak berwujud ini adalah hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset dan pengembangan, biaya ditangguhkan, serta hak pengusahaan sumber alam. Kita masuk ke kartu aset tetap. Kartu aset tetap ada 3, yaitu kartu induk aset tetap, kartu eksploitasi aset tetap, dan kartu inventaris. Kartu induk aset tetap itu berisikan informasi tentang aset tetap yang dimiliki perusahaan. Kalau kartu eksploitasi aset tetap berisi informasi mengenai beban-beban eksploitasi. Lalu kalau kartu inventaris itu dia mencatat aset yang nilainya relatif kecil dan mempunyai masa penggunaan lebih dari 1 tahun. Kita lanjut ke aset tetap diperoleh dengan pembelian tunai. Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan. Biaya pengiriman, biaya bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional, biaya masuk, pajak masukan yang tidak boleh dikreditkan, dan lain-lain. Ditambahkan ke dalam harga perolehan. Setiap potongan barang dikurangkan dari harga perolehan. Harga perolehan ditetapkan berdasarkan harga beli, ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan usaha, penempatan aset tetap yang bersangkutan pada tempat dan kondisi yang siap untuk dipergunakan. Seperti pajak pertambahan nilai, PPN, atau PPN, biaya pengangkutan, biaya masuk, biaya pemasangan, biaya percobaan, dan lain sebagainya. Pembelian aset tetap dicatat dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mendebit akun jenis aset tetap yang bersangkutan sebesar pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehannya dan kartu induk aktiva tetap. Aset tetap siap pakai yang dengan pembelian secara kredit. Aset tetap yang dibeli secara kredit dicatat dalam akun aset yang bersangkutan sejumlah harga tunainya. Selisih antara harga tunai dan harga kredit dicatat sebagai beban bunga. Lalu aset tetap yang diperoleh secara gabungan. Pembelian aset tetap sekaligus lebih dari satu jenis aset sering dijumpai dalam dunia usaha. Banyak perusahaan yang mengalokasikan total biaya di antara berbagai aset tersebut atas dasar nilai pasar.
Maka harga perolehan aset tetap yang diperoleh secara gabungan didasarkan pada alokasi harga perolehan gabungan dengan perbandingan yang wajar. Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran. Pertukaran aset tetap harus didasarkan pada nilai wajar dari aset yang diserahkan, wajar dari aset yang diterima dengan keuntungan dan kerugian yang diakui. Pertukaran aset didasarkan pada nilai buku dari aset yang diserahkan tak pada keuntungan atau kerugian yang diakui. Situasi yang berkaitan dengan pertukaran aset yang sejenis adalah sebagai berikut. Akuntansi pertukaran untuk aset yang sejenis dengan menambah. Pertukaran ini dicatat pada nilai wajar dari aset yang diserahkan keuntungan atau kerugian diakui. Nilai wajar dari harta yang diterima harus digunakan hanya jika lebih jelas daripada nilai wajar dari harta yang diserahkan. Lalu pertukaran aset tetap memungkinkan timbulnya laba atau rugi. Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang sejenis, maka laba atas pertukaran tidak diakui. Sebaliknya, jika rugi harus diakui. Lalu apabila aset tetap ditukarkan dengan aset tetap yang tidak sejenis, maka laba atau rugi atas pertukaran tersebut diakui. Harga perolehan aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran ditetapkan berdasarkan harga pasar aset yang diserahkan atau harga pasar aset yang diterima, tergantung harga mana yang dipandang lebih wajar. Lalu, pencatatan aset tetap sumbangan dari pihak lain. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan pihak lain dicatat sebesar harga taksiran atau sebesar harga pasar, yaitu dengan mendebit akun aset tetap yang bersangkutan dan mengkredit akun modal sumbangan. Selanjutnya kita masuk ke pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap. Yang pertama, pengeluaran modal. Pengeluaran untuk penambahan, addition, pengeluaran untuk perbaikan, betterment. Pengeluaran untuk penambahan atau addition bertujuan untuk perluasan atau peningkatan fasilitas yang sudah ada. Misalnya untuk menambah bangunan sayap dan sebuah pabrik, perluasan tempat parkir kendaraan, dan sebagainya. Kalau pengeluaran untuk perbaikan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas atau untuk memperpanjang usia penggunaan aset tetap. Yang kedua, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Yang pertama, pengeluaran untuk pemeliharaan, maintenance. Pemeliharaan aset tetap adalah tindakan yang bertujuan untuk mempertahankan aset tetap berfungsi normal pada kondisi tetap baik. Segala bentuk pengeluaran dicatat beban pada periode tersebut dikeluarkan. Lalu yang kedua itu adalah pengeluaran untuk reparasi atau repair. Perbaikan atau repair adalah tindakan perbaikan terhadap aset tetap dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi aset tetap pada kondisi semula. Pengeluaran ini dicatat debit akun reparasi. Lalu yang ketiga, pengeluaran untuk mengganti komponen yang rusak atau replacement bertujuan untuk mengganti sebagian atau seluruh komponen aset tetap yang rusak berat. Pengeluaran ini biasanya mengakibatkan penambahan terhadap usia penggunaan aset tetap yang bersangkutan. Lalu yang keempat itu adalah pengeluaran untuk perbaikan atau betterment bertujuan untuk meningkatkan kapasitas atau untuk memperpanjang usia penggunaan aset tetap. Yang kelima adalah pengeluaran untuk penambahan atau addition bertujuan untuk perluasan atau peningkatan fasilitas yang sudah ada, misalnya untuk menambah bangunan sayap dan sebuah pabrik, perluasan tempat parkir kendaraan, dan sebagainya. Kita masuk ke penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap atau depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap sebagai beban pada periode akuntansi dalam masa manfaat aset tetap tersebut. Nilai aset tetap turun setiap saat sehingga setelah habis masa penggunaannya dianggap sudah tidak memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Selanjutnya masuk ke metode penyusutan aset tetap. Metode penyusutan aset tetap ada 5. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Menurut metode garis lurus, jumlah beban penyusutan aset tetap tiap tahun sama. Penyusutan tiap tahun dihitung dengan cara harga perolehan dikurang nilai residu atau nilai sisa dibagi usia ekonomis. Maka itulah menjadi beban penyusutan tiap tahunnya. Lalu, yang kedua itu adalah metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. Dengan metode ini, jumlah beban penyusutan aset tetap tiap tahun menurun.
Caranya adalah sisa usia aset pada tahun penggunaannya dibagi dengan jumlah angka tahun usia aset tetap, terus dikali dengan jumlah yang harus disusutkan. Itulah jadi beban penyusutan tiap tahunnya. Setiap tahun harus dihitung. Nggak seperti straight line method yang dimana beban penyusutannya itu sama tiap tahun. Tapi ini kan beda. Lalu yang ketiga itu adalah metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Dengan metode ini, depresiasi aset tiap tahun ditentukan berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Lalu yang keempat adalah metode satuan jam kerja atau service hour method. Dengan metode ini, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan. Jadi, caranya itu adalah jam kerja yang dapat dicapai dikali dengan tarif penyusutan tiap jam kerja. Itulah yang jadi beban penyusutannya. Untuk mencari tarifnya itu, caranya harga perolehan dikurang nilai sisa, terus dibagi dengan taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai selama masa penggunaan aset tetap. Terus, yang kelima itu adalah penerapan metode hasil produksi atau productive output method. Metode ini sama dengan metode satuan jam kerja, yaitu didasarkan pada faktor penggunaan. Ya, caranya gampang sih. Jumlah satuan produk yang dihasilkan dikali dengan tarif penyusutan persatuan. Yang bedanya itu kan hasil produksi. Yang tadi itu kan jumlah angka tahun. Lalu masuk ke penghentian aset tetap. Penghentian aset tetap adalah memberhentikan pemakaian aset tetap dalam aktivitas perusahaan. Hal itu biasanya terjadi seiring dengan munculnya aset-aset tetap baru, seperti mesin baru, yang dapat memproduksi barang dengan kapasitas lebih tinggi, mutu lebih baik, serta lebih menghemat biaya. Apabila hasil penjualan lebih besar dari nilai buku, perusahaan mendapat laba penjualan aset. Jika hasil penjualan lebih rendah dari nilai buku, perusahaan menderita rugi dari penjualan aset. Laba atau rugi lazim terjadi dalam penjualan suatu aset tetap. Terjadinya penghentian aset tetap itu dikarenakan disingkirkan karena tidak bermanfaat dan juga pelepasan dengan melakukan penjualan. Ini perbedaan penyusutan berdasarkan kelompok, bukan bangunan dan bangunan. Ada masa manfaatnya dan juga ada tarif penyusutannya berdasarkan metode garis lurus dan saldo menurun. Ini menurut akuntansi dengan peraturan pajak. Lalu kita masuk ke aset tetap tidak berwujud. Yang tadi itu semua berwujud. Menurut SAK etap yang diatur oleh IAI, aset tetap tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Ciri utama aset tak berwujud adalah tidak dapat dilihat dan dipegang. Aset tak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Aset tetap tidak berwujud dibatasi waktunya dengan undang-undang, peraturan, ataupun persetujuan berupa hak paten, hak cipta, dan hak merek. Perusahaan dapat mengakui aset berwujud apabila kemungkinan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal apabila perusahaan tidak mampu menentukan nilai wajar andal atas aset yang diperoleh, biaya perolehannya diukur pada jumlah yang tercatat dalam aset yang diberikan. Jenis aset tidak berwujud adalah hak paten itu adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau suatu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau seseorang atas suatu penemuan baru. Hak ini diberikan dalam jangka waktu 17 tahun. Lalu ada hak cipta atau copyright. Ini adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atas suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni atau karya intelektual. Hak cipta adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau seseorang atas karya-karya tulisan dan seni yang dihasilkan.
Hak ini diberikan untuk selama penciptanya masih hidup ditambah 50 tahun setelah ia meninggal dunia. Lalu, ada merek dagang atau trademark. Ini merupakan hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan usaha untuk menggunakan cap, nama, atau lambang usaha. Hak merek juga dikeluarkan oleh Direktorat Paten. Ketentuan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Merek menurut ketentuan undang-undang tersebut adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang-barang produksi atau barang-barang perniagaan seseorang atau perusahaan dengan barang orang atau perusahaan lain. Lalu ada juga goodwill. Goodwill adalah hak-hak istimewa dan nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan, misalnya letak yang strategis, produksi, distribusi, nama baik, dan pengalaman yang membuatnya lebih unggul daripada perusahaan lain. Perusahaan tidak dapat secara otomatis mencantumkan goodwill dalam neraca. Goodwill hanya dapat dicatat dalam pembukuan apabila suatu perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga di atas harga yang berlaku. Nilai goodwill yang dicantumkan adalah nilai seluruh aset setelah dikurangi biaya-biaya untuk keperluan perpajakan. Goodwill hanya dapat dicatat sebagai harta yang dapat diamortisasi atau disusutkan apabila goodwill tersebut diperoleh melalui pembelian perusahaan. Selanjutnya adalah waralaba atau franchise yang tidak sering kita dengar. Waralaba adalah hak tunggal yang diperoleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengomersialkan produk, proses, teknik, atau resep tertentu. Lalu, selanjutnya itu adalah biaya riset dan pengembangan atau research and development. Ini merupakan upaya yang terus-menerus yang dilakukan untuk menghasilkan produk baru sesuai perkembangan keadaan dan permintaan. Biaya ini dilakukan secara rutin, pada umumnya langsung dibebankan sebagai biaya pada saat terjadinya. Lalu ada beban ditangguhkan. Biaya ditangguhkan adalah beban yang tidak dapat dibebankan dalam periode terjadinya karena memberikan manfaat di masa yang akan datang. Pos-pos yang termasuk dalam kategori ini adalah biaya operasi, biaya emisi saham, dan biaya pendirian. Biaya pendirian adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan usaha mendirikan perusahaan. Kalau biaya emisi saham adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan penjualan saham kepada masyarakat. Sedangkan biaya praoperasi adalah biaya yang terjadi mulai dari saat didirikan sampai dengan perusahaan menghasilkan pendapatan. Harga perolehan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tak berwujud dapat diperoleh dengan cara membeli dari pihak luar dan dihasilkan secara internal. Menurut SAK Etap, nilai aset tak terwujud dicatat sesuai dengan biaya perolehannya. Biaya perolehan aset tak terwujud terdiri atas harga beli, termasuk biaya impor dan pajak yang sifatnya tidak dapat dikreditkan setelah diskon dan potongan dagang. Lalu, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan mempersiapkan aset hingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Amortisasi aset tetap tidak berwujud. Semua aset tak berwujud dianggap mempunyai umur manfaat yang terbatas. Akan tetapi, apabila perusahaan tidak mampu mengestimasi umur manfaat aset tak terwujud, umur manfaatnya dianggap 10 tahun. Amortisasi dimulai ketika aset siap digunakan, yaitu aset tersebut berada di lokasi dan kondisi yang dibutuhkan untuk mampu beroperasi sesuai dengan keinginan pihak manajemen. Amortisasi dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Amortisasi adalah penyusutan aset tetap tidak berwujud. Kalau misalnya aset berwujud kan kita bilangnya depresiasi, tapi kalau di aset nggak berwujud kita bilangnya amortisasi. Amortisasi aset tidak berwujud pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Amortisasi aset tetap tak berwujud dicatat dengan mendebit perkiraan beban amortisasi dan mengkredit perkiraan aset yang bersangkutan. Perusahaan harus memilih metode amortisasi yang mencerminkan pola pemanfaatan aset di masa mendatang. Apabila tidak dapat menetapkan metode amortisasi, perusahaan harus menggunakan metode garis lurus. Selanjutnya kita membahas tentang depresi aset tetap berupa sumber daya alam. Maksudnya adalah dalam ilmu akuntansi, depresi adalah alokasi biaya perolehan sumber alam ke periode yang menerima manfaat dari sumber alam itu.
Biaya depresi dihitung dengan metode satuan produksi. Biaya depresi merupakan fungsi jumlah satuan yang dieksploitasi selama satu periode dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Depresi aset tetap berupa sumber daya alam biasanya merujuk pada perhitungan akuntansi pertambangan. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berhubungan erat dengan sektor pertambangan. Sekian dari video ini yang menjelaskan tentang aset tetap. Bila ada kata yang salah, mohon maaf dan terima kasih.